Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Sasbi Pramana dengan NIM 1032-3003 dari Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Tunggal Buana Teknologi Sukuni, kelas reguler UGA. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Berikut topik yang akan saya jelaskan pada materi kali ini. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Kedua, tujuan dan kegunaan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah pengertian perencanaan sumber daya manusia. Di sini saya mengambil pengertian dari ahli, yaitu William R. Werther dan Keith Davis, bahwa perencanaan sumber daya manusia itu adalah proses sistematis untuk memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, baik dalam hal jumlah maupun kualitas, yang memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai untuk mencapai tujuannya. Kemudian, apa sih tujuan dan kegunaan perencanaan sumber daya manusia? Nah, di sini salah satu tujuannya itu adalah menyelaraskan sumber daya manusia dengan strategis bisnis, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan sumber daya manusia, di mana kegunaan perencanaan sumber daya manusia adalah mendukung pengambilan keputusan, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan produktivitas dan efektivitas, dan mendukung inovasi dan adaptasi. Kemudian ada 7 langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah analisis tujuan organisasi. Kedua, inventarisasi sumber daya manusia yang ada. Tiga, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Empat, analisis kesenjangan sumber daya manusia. Kelima, merancang rencana tindakan. Enam, implementasi strategi sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah pemantauan serta evaluasi. Baik rekan-rekan sekalian, agar lebih jelasnya saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah analisis dan tujuan organisasi, di mana analisis ini adalah menilai visi misi dan tujuan organisasi untuk memahami kebutuhan sumber daya manusia sesuai strategi bisnis jangka panjang dan pemecahan target antar departemen dapat membantu membutuhkan kebutuhan tenaga kerja yang spesifik. Artinya apa? Artinya analisis dan tujuan organisasi ini bertujuan untuk mengevaluasi visi, misi, dan tujuan dari suatu organisasi. Dengan memahami visi dan misi, organisasi dapat menyesuaikan strategi bisnis jangka panjangnya, termasuk dalam menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Selain itu, pemisahan target antar departemen memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang spesifik sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing departemen. Ini membantu memastikan bahwa setiap departemen memiliki tenaga kerja sesuai untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua adalah inventarisasi sumber daya manusia yang ada. Proses ini bertujuan untuk memahami kapasitas, kompetensi, dan distribusi sumber daya manusia yang tersedia, sehingga organisasi dapat menilai apakah tenaga kerja yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini maupun di masa depan. Selanjutnya adalah proyeksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Proyeksi ini adalah sebuah proses memperkirakan atau memprediksi kebutuhan di masa depan berdasarkan data dan informasi yang ada saat ini. Dalam proses sumber daya manusia, proyeksi bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan agar sesuai dengan strategi bisnis dan tujuan organisasi. Salah satunya adalah pertumbuhan dan ekspansi bisnis, perubahan demografi tenaga kerja, perubahan regulasi dan pasar kerja, serta penyesuaian struktur organisasi. Bahkan langkah selanjutnya adalah menganalisis kesenjangan sumber daya manusia. Menganalisis kesenjangan sumber daya manusia adalah langkah strategis untuk memahami apakah tenaga kerja yang dimiliki saat ini sudah memadai untuk mencapai tujuan organisasi di masa depan, di mana analisis kesenjangan sumber daya manusia ini salah satunya adalah yang pertama, analisis kondisi sumber daya manusia saat ini, menilai kapasitas sumber daya yang dimiliki organisasi saat ini. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Yang ketiga itu adalah perbandingan antara kondisi saat ini dan kebutuhan masa depan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan mendatang. Sini ada monitoring dan evaluasi. Tujuan juga untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kesenjangan sumber daya manusia ini berjalan secara efektif.
saya akan memberikan contoh. Contohnya itu adalah jika sebuah perusahaan berencana meluncurkan produk baru berbasis teknologi, maka ini akan mengidentifikasi apakah tenaga kerja yang ada cukup memahami teknologi tersebut. Jika tidak, perusahaan dapat mengatasi kesenjangan dengan mengadakan pelatihan atau merekrut tenaga ahli tambahan. Bahkan proses ini pun memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya, merancang rencana tindakan. Contoh dalam konteksnya itu adalah perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital untuk menghadapi transformasi teknologi. Bagaimana rencana tindakannya? Yang pertama, kita bisa melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk karyawan saat ini. Yang kedua, kita bisa menyusun program pelatihannya selama 3 bulan. Yang ketiga, bisa merekrut ahli teknologi untuk posisi penting dalam waktu 2 bulan. Bahkan kita bisa mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan rekrutmen, dan bisa mengevaluasi hasil pelatihan dengan penilaian kompetensi. Bahkan dengan rencana tindakan ini, kita bisa mengatasi masalah atau mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan terukur. Selanjutnya teman-teman rekan sekalian, ini adalah implementasi strategi sumber daya manusia. Menjalankan program yang telah dirancang termasuk rekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Artinya, strategi yang telah disusun diterapkan ke dalam tindakan nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti meningkatkan kinerja karyawan, mendukung pertumbuhan bisnis, atau menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, di sini ada langkah yang terakhirnya adalah pemantauan dan evaluasi. Memantau pelaksanaan rencana sumber daya manusia dan mengukur keberhasilannya melalui indikator kinerja utama. Tahap pemantauan ini memastikan bahwa strategi sumber daya manusia tidak hanya terlaksana, tetapi juga memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan menggunakan KPI, Key Performance Indicator, organisasi dapat mengukur hasil secara objektif, meningkatkan efisiensi, dan menyesuaikan rencana untuk menghadapi tantangan yang muncul. Nah, baik rekan-rekan sekalian, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategi yang bertujuan memastikan bahwa organisasi itu memiliki tenaga kerja yang sesuai dalam jumlah, kualitas, dan waktu yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, dengan perencanaan sumber daya manusia yang efektif, organisasi dapat mengelola tenaga kerja yang proaktif dan mendukung keberlanjutan serta daya saingnya dalam menghadapi tantangan pasar dan perubahan teknologi. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang disampaikan oleh saya pribadi menjadi wawasan pengetahuan bagi saya sendiri, juga rekan-rekan sekalian yang sudah mendengarkan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.